Shalom semuanya, apa kabarnya nih? Shalom. Luar biasa kan? Luar biasa. Joyo gimana kabar Joyo? Luar biasa. Matthew? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau masih mengumpulkan kami di sini Tuhan, di ibadah online ini Tuhan. Sekarang kami ingin beribadah Tuhan, untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Ku Diberi Kuasa. Kita yakin Tuhan selalu menyertai kita dan kita pasti lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Kita sudah meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyi lagu Immanuel. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ku menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dari pujian Tuhan, sudah meninggikan, memuji nama-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau membuka telinga kami, supaya apa yang telah disampaikan, supaya bisa berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sore semuanya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita mau menyiapkan hati kita dan saya percaya kita semua bersuka cita untuk menerima firman Tuhan sore hari ini. Hari ini kita ambil dari Yeremia 29 ayat 11 begini firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini firman Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan memberikan kita rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Sore hari ini judul firman Tuhannya adalah remaja dan cita-cita. Ini bukan hal yang asing buat kita ya. Nah, apa itu cita-cita? Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran kita. Tentu cita-cita itu mengalami proses waktu masa kecil sampai di dewasa biasanya berubah ya. Nah, karena dan saat ini anak-anak remaja itu ada pada rentang di atas 11 sampai 17 ya, yang masih pada usia sekolah. Nah, ini adalah masa-masa sementara. Jadi perlu kita mempersiapkan dengan baik, supaya nanti di saat kita sudah lulus dari sekolah, kita sudah tahu kita mau kemana gitu. Jangan sampai kita nggak tahu. Kamu nanti kalau ditanya lulus SMA mau kemana, nggak tahu. Terus lulus dari SMK mau ngapain, nggak tahu. Aku mau ikut mama aja. Ya boleh-boleh aja sih, tapi setidaknya dari sekarang coba dipikirkan cita-cita kamu jadi apa, mau seperti apa nanti kehidupan yang akan kamu jalani di saat kamu dewasa. Itu penting. Nah, karena itulah maka hari ini kita akan bahas beberapa hal ya. Ya, jadi
memang cita-cita itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita, misalkan orang tua. Kadang-kadang tidak sama pemikirannya dengan anaknya pengennya jadi apa, orang tuanya pengennya jadi ini, dan ini adalah masalah yang kadang-kadang menimbulkan konflik ya, yang berkepanjangan gitu. Tapi saya mau katakan kalau ini terjadi kepada anak-anak youth, belajarlah taat, belajarlah pegang firman Tuhan, yaitu hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah wakilnya Tuhan, mereka yang tahu yang terbaik buat kita. Jadi kita belajar taat selama kita masih jadi anak, dan selama apa yang diinginkan orang tua itu sesuai dengan firman Tuhan, wajib kita untuk mentaati dan menghormati keputusan yang diambil oleh orang tua kita. Itu pegang ya, anak-anak Elo, anak-anak youth. Nah, apa saja yang perlu kita pahami tentang cita-cita kita? Yang pertama adalah pengenalan diri, kemampuan mengukur diri. Jadi kita harus tahu diri kita siapa, kita harus mengenal diri kita, kemampuan intelektual kita, keadaan fisik kita. Jangan sampai kita mengambil jurusan matematika tapi kita nggak suka matematika. Jangan sampai kita pengen jadi tentara tapi postur tubuh kita nggak memungkinkan, hanya di bawah 150. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kenali dulu diri kita ini siapa, kira-kira dengan keadaan saya nanti cita-citanya jadinya seperti apa. Atau mungkin juga keadaan ekonomi juga mungkin sebagai pertimbangan buat kita untuk merancang masa atau kedepannya kita mau jadi apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan diri. Nah, kita perlu mengembangkan diri kita dalam hal apa? Mungkin dalam hal musik kalau kita suka, dalam hal bahasa, dalam hal IT. Nah, ini perlu dikembangkan. Apalagi saat ini kamu punya waktu yang banyak, masa-masa pandemi sekarang ini, kamu di rumah, kamu punya waktu untuk melatih skill kamu, kemampuan kamu. Jangan gunakan waktu kamu untuk hal yang sia-sia. Jadi mari dipikirkan dari sekarang. Oh iya ya, kalau aku nanti ke depannya aku pengen punya skill apa? Latih terus. Tanaman kalau nggak dirawat, dipelihara bisa mati. Skill kita juga seperti itu. Kalau kamu nggak latih, nggak kamu pergunakan, itu bisa hilang dan tidak membawa pengaruh apapun bagi diri kamu, bagi orang-orang di sekitar kamu. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah yaitu motivasi yang mulia dan ketaatan. Nah, di dalam Yakobus 4 ayat 2b sampai 3 dikatakan, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kamu. Nah, saya percaya anak-anak youth sudah berdoa ya, tapi di sini dikatakan ada doa yang salah, ada harapan yang salah, yaitu motivasi yang salah di dalam kita mau mencapai cita-cita kita, harapan-harapan kita di situ ya. Nah, jadi motivasi ini penting karena kalau kita pengen meraih sesuatu, motivasinya nggak benar, nah ini berbahaya. Contohnya, ada orang pengen jadi tentara tapi sebenarnya motivasinya untuk balas dendam atau untuk gaya-gayaan doang supaya gagah. Nah, ini jadi mari lihat motivasi kita. Hari ini kamu punya cita-cita, motivasi kamu jadi apa? Ada orang pengen punya cita-cita jadi akuntan tapi tujuannya pengen jadi kaya. Nah, nggak ada yang salah dengan cita-cita itu. Yang salah adalah motivasinya. Di situ dikatakan kamu tuh maunya memuaskan keinginan daging kita. Kalau motivasinya pengen kaya, ya nggak salah juga sih kaya ya. Dengan kita menjadi akuntan, kita difasilitasi dengan fasilitas yang baik, itu bagus juga. Tapi kalau misalkan keserakahan gitu, kita jadi karena kaya kita jadi serakah, jadi nggak jujur, korupsi, nah ini sangat berbahaya.
ya. Jadi miliki motivasi yang benar. Motivasi yang benar itu seperti apa? Yaitu motivasi yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang sesuai dengan firman Tuhan itu ada di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah dan ketentuannya, seperti yang tertulis di dalam kitab Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Nah, ini penting ya, dalam kita mau mencapai cita-cita kita itu harus, motivasi kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sudah sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan beruntung dan tercapai apa yang kita harapkan. Hari ini saya mau dorong semua anak-anak youth, persiapkan diri kita dengan baik. Amin. Amin. Mari berusaha semaksimal mungkin, berusaha dengan sungguh-sungguh meraih impian kita. Karena hari depan kita itu, masa depan itu sungguh ada. Di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke, bahkan di dalam Mazmur 37 ayat 4 di situ dikatakan juga, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi Tuhan mengingini atau Tuhan berkenan kepada apa yang menjadi cita-cita kita, harapan-harapan kita. Asal tadi sesuai dengan firman Tuhan. Motivasi kita tuh yang benar. Motivasi yang benar itu adalah kalau kamu nanti misalkan, dan saya berdoa, ada yang menjadi presiden, menteri, dokter, gubernur, wali kota Bogor, pengusaha yang sukses, yang takut akan Tuhan, itu punya motivasi yang benar-benar mau mengabdi, membawa pengaruh yang positif, membawa dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita. Orang-orang diberkati lewat apa yang kita kerjakan. Orang-orang merasakan manfaatnya lewat apa yang kita perbuat. Nah, ini adalah motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jadi hari ini anak-anak youth, teman-teman semua, mari lihat dari sekarang. Nih, masa-masa yang perlu kamu persiapkan ini, kamu pengen jadi apa? Dan seandainya tercapai, aku pengen jadi berkat. Pekerjaanku ini pengen mempermuliakan nama Tuhan. Itulah motivasi yang benar. Amin. Amin. Nah, untuk itu sore hari ini mari persiapkan dengan baik ya apa yang menjadi cita-cita kita. Ada satu kata-kata bijak, yaitu sesuatu yang diinginkan itu dikejar, bukan ditunggu, diusahakan, bukan sekedar mengharapkan. Jadi hari ini mari usahakan dengan baik-baik. Amin. Apa yang menjadi cita-cita. Saya sungguh berdoa, saya sungguh berharap anak-anak yang takut akan Tuhan itu nanti ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri. Itu hal yang luar biasa. Atau jadi ya orang Kristen, jadi wali kota Bogor. Ya walaupun rasanya nggak mungkin ya, tapi kalau ada yang muncul yang takut akan Tuhan, itu hal yang luar biasa. Nah, ini adalah firman Tuhan yang bisa disampaikan saat sore hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semuanya. Jadi, apapun yang menjadi cita-cita kamu nanti harus membawa dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Hari ini mari kenali dirimu, kembangkan potensimu, motivasimu yang benar, ketaatanmu kepada firman Tuhan. Usahakan dengan sungguh-sungguh, berusaha, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, memang ada kalanya cita-cita kita itu nggak sesuai, nggak tercapai. Kan banyak orang yang kuliahnya apa, kerjanya apa. Mungkin itu terjadi juga buat banyak orang ya, gitu. Tapi kalaupun itu terjadi, yakinlah bahwa itu adalah rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Dan kalau kita ada di dalam posisi itu, tetaplah kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang dipercayakan kepada kita. Kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kita, karena memang kadang-kadang melenceng apa yang kita cita-citakan tapi nggak tercapai. Ada banyak faktor ya, ada banyak hal-hal memang yang di luar keterbatasan kita sehingga itu tidak tercapai. Tapi kalau kita sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh belum tercapai, belajarlah berserah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita.
Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dan sejahtera buat kita. Jadi jangan kecewa, jangan frustasi, jangan stres, jangan menyalahkan orang lain. Tetap percaya rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Nah, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, biarlah juga firman Tuhan ini boleh memberikan semangat buat anak-anak muda hari ini untuk mempersiapkan cita-citanya, masa depannya yang lebih cerah, yang mempermuliakan nama Tuhan di atas apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu capai nantinya karena kemurahan hati Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami mempersiapkan masa depan kami dengan baik Tuhan Yesus. Kami tahu masa depan itu tidak datang dengan sendirinya, tapi kami harus usahakan dengan semaksimal mungkin dengan kemampuan intelektual yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kepada manusia ciptaan Tuhan yang paling istimewa, yang mampu berkarya dan menciptakan Tuhan. Untuk itu Bapak, mari tolong anak-anak muda, tolong teman-teman semua anak-anak Yelo untuk mereka mempersiapkan diri dengan benar dari saat ini Tuhan. Karena itulah yang akan mempengaruhi ke depan, 10 tahun ke depan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, kuatkan teguhkan mereka, berikan semangat yang tinggi dalam belajar, Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka tetap aman di dalam perlindungan Tuhan, memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki semangat yang tinggi untuk terus mengiring Tuhan dan memiliki roh takut akan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.